الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa, fala yujza illa mithlaha, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an, surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah perantara sebagai amal soleh bagi kita di hadapan Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan hidup ini untuk banyak melakukan kebaikan. Hidup sesaat, sementara seumur manusia, tapi musibah, bencananya, azab dan siksanya bisa berkepanjangan. Apalagi kalau khalidina fiha abadah. Naudzubillah, kita selindung kepada Allah. Secara fitrah manusia itu menginginkan kebaikan, ingin selamat hidup dunia dan akhirat, ingin mendapat ridha Allah, ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ada beberapa hal, beberapa permasalahan yang manusia tersebut terhalang dari surganya Allah. Rasulullah menyatakan an Thauban, dari Thauban, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin, tak kalah ruh seseorang keluar dari jasad sementara dia terbebas dari 3 permasalahan dan persoalan,
dakhalatil jannah, kata Rasul. Dia berhak masuk surga. Kalau ada yang tiga ini, maka terhalang untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Rasul, al-kibri, sombong. Bahasa kitanya kibir. Jadi ternyata sikap sombong tersebut sangat berbahaya dan menyeret manusia ke dalam kehinaan dan jurang kehancuran, bahkan mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak. Apa yang dikatakan sombong dalam kacamata agama? Bataral haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sombong. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Setiap kebenaran itu hakikatnya datang dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum. Jadi kalau datang kebenaran, sia saja menyampaikan ke kita, maka wajib hukumnya diterima. Tidak boleh ditolak. Walau dari anak kecil, dari budak, dari siapa saja. Kalau itu benar, terima. Ditolak, sombong dia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka makhluk yang paling sombong dan angkuh yang pertama sekali kan kita sudah kenal, yaitunya iblis. Iblis itu sudah berada di dalam surga bukan setahun 2 tahun, 800 tahun lebih. Udah duluan dari kita. Kenapa? Dia itu bukan keluar, dikeluarkan hanya karena sombong. Makanya Allah menyampaikan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala Allah menyampaikan seluruh penduduk surga itu untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud semuanya, illa, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri. Ingat, bukan hanya menolak, menyombongkan diri. Naudzubillah. Maka kalau ada manusia-manusia yang mengikuti jejak langkah iblis, maka dia itu terhalang untuk masuk surganya Allah. Apa katanya? Tidak mungkin kami sujud kepada Adam. Khalaqtani finnar. Kami kan diciptakan dari api. Kami hebat. Kami udah duluan. Khalaqtahu min tin. Dia diciptakan dari tanah. Baru kemarin. Tidak mungkin itu kami sujud. Tidak mungkin. Bukan hanya menolak, menyombongkan diri. Nah, inilah sifat-sifat karakter iblis itu. Jadi oleh sebab itu, maka jauhi sifat sombong, sangat berbahaya sekali. Jadi ada konsekuensi di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf contohnya, surah yang ke-7 ayat 40, Allah menjelaskan, innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami lagi menjombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dalam ilmu tafsir, pintu langit itu maksudnya doa mereka tidak dijabah, tidak ada artinya. Wala yadkhulul jannah, itu lam itu larangan. Mereka itu tidak boleh masuk ke dalam surganya Allah. Naudzubillah. Hatta yalijul jamal fi samil khiyab. Begitu Allah menyampaikan, sehingga sampai-sampai onta masuk ke dalam lubang penjahit, jarum penjahit. Itu tidak mungkin, itu tidak bisa. Jadi kunci bagi kita, jauhi sifat sombong. Al-mutakabbirin udullah. Orang yang sombong musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa karena harta, dia sombong. Bisa karena anak, dia sombong. Bisa karena turunan,
dia turunan orang-orang baik, dia sombong. Bisa karena tahta, pangkat dan jabatan, dia sombong. Hati-hati. Jangan harta, jangan pangkat, jangan jabatan menjadi standarisasi hidup kita. Kalau banyak harta karun, tidak ada artinya. Kalau hebat pangkat, kedudukan dan jabatan, hebat itu Fir'aun, hancur juga jadinya kan. Tidak ada artinya. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada. Maka paling hebat tawadhu, rendah hati. Dan juga bisa karena ilmu. Manusia itu sombong, ilmu banyak, otak-atik Al-Quran, Islam dibolak-balik, yang hak dikatakan batil, yang batil dihakkan. Itu kan bahaya, sombong. Mari kita selindung agar terjauh dari sifat tersebut. Yang kedua, kata Rasul, yang menjerat manusia itu terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala, wal gulul, korupsi. Hati-hati, yang kita dititipkan amanah oleh masyarakat, apalagi kalau itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi korupsi itu penyalahgunaan wewenang. Kalau dalam Al-Quran atau dalam agama, korupsi itu sama dengan khianat, pengkhianat. Dalam hadis itu sudah jelas itu, alladzi khana ma ju'ila alaihi aminah. Orang-orang yang curang, yang menyalahgunakan amanah yang telah dititipkan kepadanya. Kalau konsekuensinya, orang tersebut diindikasikan kepada orang-orang munafik, sifatnya nifak, orangnya munafik. Jauhi, hati-hati, waspada. Karena Rasul menyatakan bahwa ayatun munafikun thalathun, tanda-tanda munafik itu setidaknya 3 tanda bisa dibaca. Idza hadatsa kadzdzaba, kalau dia berbicara dia bohong, kalau ndak kasadolah banyak bohongnya daripada bananya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia wa'id, janji manis, dia akhlafah, mengingkarinya. Wa idza tumina khana, ini dia, kalau dititipkan amanah dia khianat. Orang-orang, manusia-manusia yang menyalahgunakan wewenang, pangkat dan jabatan untuk khianat, itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya terhadap diri orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang didustakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wadain, utang. Makanya sebelum diberangkatkan jenazah itu dibawa ke makam terakhirnya, kan diselesaikan hutang piutang, dan itu hukumnya wajib. Seluruh manusia yang ikut perang fi sabilillah atau jihad, maka dia diampuni dosanya, kecuali hutang, kata Rasul. Makanya penting hutang ini, hati-hati, jangan sampai menyeret, membawa kita. Kalau ada kita berhutang, kasih tahu istri, kasih tahu anak-anak kita. Tak kala kita wafat, kita meninggal, jelas keluarga, ahli waris. Kalau ada yang nuntut, wajib bayar. Tak boleh enggak. Makanya Rasul menyampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini, jiwa orang-orang beriman itu terkatung-katung, tidak jelas kemana perginya sebelum ditunaikan utangnya, hatta yuhdo anhu, sebelum sehingga ditunaikan utangnya oleh keluarga atau ahli bait, ahli waris. Ternyata hutang tersebut sangat berbahaya, apalagi kalau hutang itu pada rentenir, sangat menjerumuskan kita. Makanya Rasul menyatakan, yaghfir lisyahid kullu dzambi,
yaghfiru syahid kullu dzambi. Syahid itu seluruh dosanya diampuni, kata Rasul. Illa dain, kecuali dosa utangnya. Bahkan habis seluruh harta peninggalannya untuk bayar hutang, wajib hukumnya ditunaikan. Lain dah ada yang ditinggal loh, bayarkan hutangnya. Mudah-mudahan kalau yang tiga tersebut terlepas, terbebas dari jiwa seseorang, dakhalatil jannah, kata Rasul. Manusia tersebut berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya Allah.